Shalom Bapak Ibu, Shalom. selamat pagi. Selamat kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan memberikan salam kepada saudara yang berdekatan dengan kita saja. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ya. Yang berdekatan dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, karena sesungguhnya bukan kita yang layak untuk di hadapan Tuhan, tapi Tuhanlah yang melayakkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Kristus telah menebus dosa kita, dan korbannya di atas kayu salib, darah yang dicurahkan di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini. Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang melebihi daripada kesalahan dan pelanggaran kami. Kita naikkan pujian ini. Engkau memuangkan
kami mengucap syukur hari Sabat diberkati oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama dengan umat-Mu menghampiri Allah yang kudus, Allah yang suci. Terima kasih karena Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga setiap kami dilayakkan untuk menghampiri Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan akan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur memasuki di bulan Agustus. Kita boleh merayakan iman bersama-sama. Kita diingatkan tentang anugerah yang Tuhan beri lewat kemerdekaan bangsa kita. Maka kita juga diajak untuk boleh berpartisipasi di dalamnya. Ikutlah ambil bagian kegiatan-kegiatan di kampung, di RT, RW, Bapak, Ibu, Saudara, sehingga boleh bersukacita bersama dengan masyarakat dan menyatu dengan mereka, sehingga menjadi salah satu bentuk kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita tetap menjadi bagian dari masyarakat dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga tidak hanya kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita, tetapi kita juga diingatkan tentang anugerah kemerdekaan berkaitan dengan keselamatan karena kita dilepaskan dari belenggu dan kuasa dosa dan maut. Mari sepanjang bulan Agustus ini kita terus menghidupi, kita diingatkan bagaimana kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus, kita harus hidup di dalamnya, agar lewat hidup yang kita jalani bersama-sama, tidak hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi lewat hidup yang kita jalani, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, Injil diberitakan. Selamat beribadah di pagi hari ini, kasih kemurahan Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya Bapak Ibu, tadi yang terakhir pengumuman dari panitia nominasi pemilihan penatua dan diadiakan untuk periode 3 tahun ke depan. Ya, mari kita akan ikut ambil bagian di dalamnya. Kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan mengetuk hati dan menyentuh hati orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan.
Kalau tadi Bapak Ibu datang ya di gereja itu pagi-pagi jam berapa itu ada banyak orang jual umbul-umbul dan bendera itu di sepanjang ini jalan Bapak Ibu. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa negara kita Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Yang keberapa Bapak Ibu? Ya, aja lali Bapak Ibu. Yang ke-80 ya. Nah, kita bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan bagi negara kita Indonesia. Tuhan anugerahkan kemerdekaan alam atau kemerdekaan jasmani atas bangsa kita Indonesia. Bangsa kita Indonesia dibebaskan dari pengaruh, dari tekanan daripada bangsa lain. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sesungguhnya kita ini lebih mensyukuri Bapak Ibu. Kita tinggal di negara yang diberikan kemerdekaan secara alam, secara jasmani, Indonesia yang merdeka Bapak Ibu, 80 tahun. Tetapi lebih daripada itu sesungguhnya kita ini diberikan satu kemerdekaan yang khusus, yaitu kemerdekaan secara rohani. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita dimerdekakan dari kuasa dosa dan hukuman atas dosa. Oleh karena apa? Oleh karena hidup Kristus yang sempurna yang dipersembahkan bagi kita. Karena hidup Kristus itu sempurna, maka korban yang dipersembahkan di atas kayu salib otomatis korban yang sempurna Bapak Ibu. Lah karena korbannya sempurna di atas kayu salib, darah yang dicurahkan bagi penebusan dosa kita itu juga sempurna. Karena darah Kristus itu sempurna bagi kita, maka keselamatan yang Tuhan beri bagi kita itu sempurna. Apa enggak luar biasa Bapak Ibu? Ya, kemerdekaan rohani itu adalah keselamatan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak hanya dibebaskan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari hukuman dosa. Tidak sekedar itu Bapak Ibu. Kita tidak sekedar diselamatkan dari hukuman kekal untuk memiliki kehidupan yang kekal, tapi status kita itu diubah luar biasa Bapak Ibu. Ya, dulu kita disebut sebagai hamba dosa, sekarang kita disebut hamba kebenaran. Dulu kita disebut sebagai seteru Allah, orang yang memusuhi Allah, ya. Tapi sekarang kita disebut anak-anak Allah. Sehingga setiap saat ketika Bapak Ibu datang kepada Allah, Bapak Ibu bisa berseru dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena memang Dia adalah Bapa kita dan kita ini anak-anaknya. Itulah kemerdekaan yang sejati yang Tuhan beri kepada kita, yaitu kemerdekaan rohani. Yuk kita akan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita. Betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Engkau baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa ujian bagimu Yesus. Memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan
Bapak Ibu renungkan, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita bukan setelah kita ini bertobat, Bapak Ibu. Ya, setelah kita diselamatkan, enggak. Alkitab katakan, ketika engkau dalam dosamu, ya, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan nyatakan kebaikannya kepada kita. Ya, luar biasa, Bapak. Kasih-Nya itu melebihi dosa dan kesalahan kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau selamatkan kita, sekalipun kita ini berdosa. Ya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kita akan sampaikan kepada Tuhan, baik pribadi, gereja, jemaat kita, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh salah seorang majelis. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan kalau orang bersandar berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bila dalam keadaan situasi apapun juga, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita sadari, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, dipastikan kita akan baik-baik saja. Kita akan aman-aman saja. Kita bisa melewati segala pergumulan di dalam hidup ini, karena Dia yang menyertai. Dia berjalan di depan kita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita nomor yang ketiga, Bapak Ibu. Kita berkata, Tuhan ajar aku untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. What
masuk dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami boleh bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyentuh setiap hati kami, membuka pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, untuk kami boleh menguatkan iman kami, agar semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami juga mengucap syukur dan Engkau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Diki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nantinya. Dan juga untuk pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan juga petugas LCD, kami menyerahkan semua mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya dengan hikmat, sukacita dan kekuatan setiap pelayanan mereka, sehingga semuanya boleh dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bisa terwujudnya misi di tahun ketiga ini, keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau membentuk mereka Tuhan, untuk senantiasa bersatu hati melayani, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, baik di gereja kami, di tengah-tengah masyarakat yang kehidupan kami Tuhan. Engkau rapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi jemaat-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi, baik gereja-gereja di GGKMI Tuhan dan juga Yayasan PIPKA. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, menyertai mereka Tuhan, sehingga gereja-gereja GKMI ini boleh semakin ditumbuh kembangkan dalam jiwa-jiwa yang boleh hadir ya Tuhan, untuk semakin melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan TKS Terbang Sri Tuhan, PAUD dan TKS Terbang Sri. Kami menyerahkan untuk para pendidik dan juga anak-anak didik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau boleh memakai para pendidik ini untuk mengajarkan baik dari segi pendidikan dan juga hidup pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan juga anak-anak kami percaya Tuhan Kau boleh membentuk mereka, mendasari mereka Tuhan melalui iman yang diajarkan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, berkati Tuhan untuk studi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia dan sedang dalam pergumulan Tuhan, baik dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga maupun masalah pribadi Tuhan. Khususnya untuk yang mengalami sakit Tuhan dalam proses pemulihan, untuk Bapak Hermi Janta, untuk Bapak Rukdi Sinaga, untuk Bapak Liston dan juga untuk Bapak Edi Suyanto setelah pasca operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi mereka, kesembuhan yang hanya dari-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Allah sebagai penghibur, menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka yang berseru kepada-Mu Tuhan. Baik yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun mereka, memberikan jalan yang terbaik Tuhan. Untuk masalah keluarga dan masalah pribadi Tuhan, kami percaya juga Tuhan, jemaat-Mu yang senantiasa bersandar kepada-Mu Tuhan, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami pada sepanjang minggu ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga pelayanan kami ini tidak sia-sia dan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kemegahan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengembangan penambahan ruang ibadah anak Tuhan. Terima kasih untuk kerja keras panitia, upaya dana,
pikiran dan Tuhan kami percaya Tuhan Kau berkati juga mereka Tuhan sehingga proses pembangunan ini akan berjalan dengan baik Tuhan, sehingga baik panitia juga boleh Engkau berkati Tuhan, satukan setiap hati mereka sehingga pembangunan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar Engkau terus membimbing para pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Dan berikanlah kami damai sejahtera Tuhan di negeri kami ini. Sebentar kami juga akan menyongsong hari kemerdekaan buat negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi Tuhan para pemimpin ini, sehingga negeri kami ini boleh terwujud damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga menjadi alat-Mu, kasih-Mu untuk membawa terang di tengah dunia. Tuhan juga memberikan setiap kami Tuhan, dimerdekakan dalam iman pelayanan kami Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pencarian calon hamba Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun mereka yang boleh nantinya menjadi hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga boleh menjadikan jemaat-Mu ini semakin bertambah jiwa Tuhan, sehingga hamba Tuhan yang nanti akan melayani di sini Tuhan boleh Engkau berkati, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, sudah terbentuknya panitia calon penatua dan diaken Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, memelihara, sehingga proses demi proses yang boleh kami jalani Tuhan, semua demi kemuliaan nama-Mu. Dan nantinya untuk anak-anak-Mu yang boleh terpilih Tuhan, mereka boleh bertanggung jawab untuk pengembangan gereja-Mu ini Tuhan, tidak sebagai penatua dan diaken hanya sebagai untuk jabatan Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memilih mereka untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa-doa syafaat kami yang boleh kami naikkan Tuhan. Ampuni Tuhan jika anak mengalami kurang kesempurnaan dan kami berkata-kata Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami pada hari ini, sehingga jemaat yang boleh hadir, ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ini di dalam satu nama, itu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah pagi hari ini telah disampaikan dalam rangka pelayanan tukar mimbar sinode. Kalau minggu yang pertama kemarin Ibu Tari melayani di GKMI Salatiga, Siloam ya. Tapi hari ini Bapak Pendeta Diki Stefanus Mansula dari GKMI Piniel Ambarawa yang melayani di GKMI Bangsri. Kita doakan supaya hambanya diberkati oleh Tuhan dalam melakukan tugas pelayanan firman Tuhan, supaya dengan berkat Tuhan juga memberkati kita semua. Ya, selamat melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kata sempurna itu banyak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, kata sempurna itu ditujukan pada dua hal. Bapak Ibu bisa buka dalam Mazmur 19 ayat 7. Kata sempurna itu ditujukan kepada Taurat Tuhan. Bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Karena Taurat Tuhan itu tidak hanya berisi tentang hukum, tentang peraturan, membawa umat kepada kebaikan, tapi Taurat Tuhan itu bisa menyelamatkan umat Tuhan.
tapi dengan tuntutan 100% sepenuhnya lakukan hukum Taurat. Ternyata tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang bisa melakukan 100% atau sepenuhnya kepada hukum Taurat. Tidak ada. 99,9 saja masih kurang Bapak Ibu. Tidak bisa, karena tuntutannya adalah 100%. Ya, itu yang pertama ditujukan. Yang kedua, kata sempurna, Bapak Ibu bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 25, itu ditujukan kepada hukum Tuhan. Itu hukum yang sempurna, yang bisa memerdekakan kita Bapak Ibu. Nah, yang kita kenal sebagai hukum kasih karunia. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam Matius pasal 22, percakapan Yesus dengan orang Farisi gitu. Dan ini merupakan hukum yang terbesar Bapak Ibu. Hukum kasih karunia terbesar. Karena pada hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekarang penekanannya Bapak Ibu kepada kasih karunia dan iman kepada Tuhan. Kalau dulu tuntutannya lakukan 100% Taurat, orang gagal. Tapi sekarang penekanannya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kepada apa? Kasih karunia dan iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan itu kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Dan iman kita kepada Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit dan hidup bagi kita. Tuhan berikan kemerdekaan kepada kita. Tidak hanya kemerdekaan dari dosa dan hukuman dosa. Tuhan juga memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada kita untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan disampaikan oleh Pak Diki nanti. Sebuah pujian kita naikkan bersama. Tuhan, aku ini seperti rusa. Aku rindu akan hadirat-Mu. Berfirmanlah kepadaku. Rindu
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersuka cita berada di hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini bersama dengan kami, memberkati kami, mengurapi kami. Puji-pujian yang kami naikkan adalah ungkapan syukur kami, sukacita kami, karena Tuhan setia meskipun kami seringkali melanggar perintah-Mu. Namun kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa yang selalu menantikan kami kembali, menantikan pertobatan kami, karena Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu. Berkati kami untuk memahaminya, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah dari Engkau sendiri, isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami semua, khususnya di dalam kami bersama-sama bangsa kami merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan juga seluruh majelis, para pelayan Tuhan yang telah menyambut saya bersama istri untuk datang ke tempat ini, sharing firman Tuhan di dalam tukar pelayanan mimbar Sinode GKMI. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami dari Ambarawa sampai di Bangsri dengan selamat. Ya, kemarin sore jam 5:30 saya sampai di tempat ini dan bersyukur bisa sharing bersama anak-anak pemuda dan remaja. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya dan istri saya termasuk sebagai warga baru di GKMI ya. Kami di GKM Peniel Ambarawa mulai tahun 2014, jadi sekarang baru 11 tahun. Ya, sebelumnya kami berjemaat di Gereja Kristen Jawa. Bapak Ibu, saya dan istri puji Tuhan dikaruniai 2 orang putra, laki-laki semua. Yang pertama kelas 3 SMP, yang kedua kelas 5 SD. Kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini pelayanan kami didukung oleh majelis dan juga seluruh jemaat di Ambarawa. Salam dari jemaat Ambarawa kepada Bapak Ibu semua. Jikalau kebetulan ataupun bisa lewat Ambarawa, silakan mampir. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini bersama dengan seluruh para pelayan tukar mimbar sinode, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 yang akan bersama-sama kita baca di dalam kita sebagai bangsa dan negara Indonesia menyambut kemerdekaan negara kita. Saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara menjawab dengan ayatnya yang genap. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai 27. Baik, demikianlah firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman,
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, diberkatilah kita, setiap orang yang mendengar, percaya dan juga setia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita di pagi hari ini diberikan judul Hukum yang Sempurna, Hukum yang Memerdekakan. Bapak Ibu, surat Yakobus ini diberikan atau dituliskan oleh Yakobus yang adalah saudara dari Tuhan Yesus, ya. Bisa dikatakan saudara karena Kristus lahir atas karya Roh Kudus dalam tubuh Maria. Kalau Yakobus lahir dari Yusuf dan Maria. Bisa dikatakan saudara tiri atau saudara seibu. Yakobus mengalami pertobatan yang benar-benar adalah ketika hari Pentakosta. Sebelumnya tentu kita bisa membaca kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Ya, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita bersama keluarga itu, keluarga kita kan ngerti kita. Ya. Dari kita tidur, bangun, apa yang kita kerjakan di rumah, plus minusnya kita dilihat. Nah, ketika kita tampil di depan umum, keluarga kita yang paling ngerti kita. Seperti saat ini saya menyampaikan firman, tentu yang paling mengerti hidup saya adalah istri saya, ya. Mungkin istri saya bisa senyum-senyum. Wah, kamu kalau menyampaikan firman kok ada hal-hal yang waktu di rumah sering kamu langgar ya. Nah, seperti itulah ya. Nah, tetapi mengapa beberapa saudara Yesus belum bisa menerima Kristus? Ya, karena mereka merasa dari keluarga yang bukan keluarga bangsawan, tetapi kok harus dihormati sedemikian rupa. Sehingga muncullah ataupun timbullah firman yang mengatakan memang Nabi seringkali ditolak di tempat asalnya.
Ya, Yakobus menyampaikan perenungannya, penghayatannya ketika ia bertobat sepenuhnya mengikuti Kristus. Perenungannya ini ia sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang satu bangsa sama dia yang ada di perantauan. Nah, mengapa surat ini penting, Bapak Ibu Saudara? Surat ini begitu penting karena orang-orang yang satu suku sama dia di perantauan itu tidak punya satu jaminan bahwa mereka aku hidup di tempat lain, di daerah lain, apakah kira-kira aku takut gak melakukan apa yang menjadi keyakinanku, apa yang menjadi kebiasaanku, karena ada satu sistem yang lebih besar yang mengatur mereka. Jadi orang-orang Yahudi yang tadi yang seperti kita sudah mendengarkan, mereka sangat kuat dengan hukum Taurat, mereka sangat kuat dengan hukum-hukum dalam kehidupan ibadah mereka. Nah, bagaimana mereka ketika tinggal di tempat lain, hukum-hukum yang mereka pegang ini, kalau mereka lakukan itu menimbulkan pertentangan enggak? Karena apa? Karena di tempat lain itu ada hukum yang mengatur mereka. Inilah tujuan dari Yakobus menyampaikan firman-Nya, menyampaikan perenungannya agar orang-orang yang di perantauan itu mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, keleluasaan untuk melakukan hukum-hukumnya meskipun di daerah lain, karena hukum di dalam Kristus itu bukanlah sesuatu hukum yang seperti hukum dunia pada umumnya membuat orang itu menjadi tertekan, tetapi justru dengan melakukan hukum Kristus itu mereka akan merasa merdeka. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan bagaimana hukum Kristus itu memerdekakan, karena kita ini semua pengikut Kristus dari sejak Kristus pelayanan sampai hari ini, kita semua ini sudah dimerdekakan. Ketika kita percaya, ketika kita bertobat, kita sudah dimerdekakan dari ancaman hukuman maut itu, dosa itu. Kita dimerdekakan karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, surat Yakobus yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara adalah isi hati Yakobus kepada semua orang percaya saat itu, ya bukan hanya kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen, tapi kepada orang-orang di luar Kristen yang belum menjadi Kristen saat itu, yang sering kali memikirkan bahwa menjadi pengikut Kristus atau hukum Kristus itu hanyalah seperti sebuah teori belaka. Nah, surat Yakobus kan ada satu ayat yang sangat kita kenal ya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahwa Yakobus ya sebagai saudara Kristus itu mau menyampaikan kepada semua pengikut Kristus, hei, imanmu itu jangan hanya sekedar kata-kata, tapi imanmu juga harus berwujud dalam tindakan sehari-hari. Ya, inilah Yakobus, saudara Yesus yang menjadi pengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, antara hukum dan kebebasan, ya, kebebasan ini kata lain dari kemerdekaan. Kan kemerdekaan itu identik dengan bebas melakukan banyak hal, segala hal. Sejak zaman reformasi ya, sampai hari ini kebebasan atau kemerdekaan itu seringkali diartikan seluas-luasnya ya,
bahkan terlalu luas. Sehingga kita kalau menyaksikan berita ataupun menyaksikan informasi di media sosial, kebebasan atau kemerdekaan itu seringkali sangat melewati batas, kebablasan. Orang sudah tidak lagi punya batasan-batasan tertentu, yang penting bebas. Nah, judul renungan kita di pagi hari ini, hukum yang memerdekakan. Sepertinya hukum yang memerdekakan ini, hukum itu kan membuat sebuah aturan yang membatasi gerak dari setiap orang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Sedangkan di sisi lain ada kemerdekaan ataupun kebebasan. Bagaimana sebuah aturan hukum itu bisa memerdekakan? Inilah yang kita akan bersama-sama renungkan di sepanjang khotbah di pagi hari ini. Bagaimana hukum di dalam Kristus itu bukan mengekang, tetapi justru memerdekakan. Ya, semalam saya sharing bersama anak-anak muda, ya, youth ya, bahwa seringkali juga yang namanya anak-anak muda, generasi muda menghayati kebebasan, kemerdekaan itu sebagai hal yang berekspresi seluas-luasnya, sekehendak hati. Nah, ini adalah satu hal umum ya. Nah, bagaimana hari ini kita mau melihat bahwa di dalam Kristus itu tidaklah seperti itu ya. Tetapi meskipun ada aturannya, tetapi tetap kita merasa merdeka. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27, saya membacanya itu ada 3 bagian penting ya Bapak Ibu Saudara. Ada 3 bagian penting di dalam Yakobus yang tadi kita baca. Yang pertama adalah firman sebagai cermin. Ya, Yakobus memakai ilustrasi sederhana, yaitu orang yang hanya mendengarkan firman tanpa melakukannya seperti melihat wajahnya di cermin. Ini jawaban bagi orang yang menganggap hanya formalitas, agama itu hanya formalitas, hanya ada di KTP aja, hanya membedakan saya dengan orang lain, itulah agama. Firman bukan sekedar bacaan sesuatu yang spirit ya, memberikan dampak kerohanian dalam kehidupan kita, tetapi hanya semacam aturan umum di dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus mau menyampaikan bahwa firman Tuhan itu bukanlah hanya aturan-aturan belaka yang seringkali kita langgar dalam kehidupan. Contoh ya, kita tahu ya aturan berkendara, tetapi seringkali kita tidak patuh pada peraturan-peraturan berkendara. Nah, firman Tuhan itu kadang untuk sebagian orang diartikan seperti itu. Ya, firman Tuhan mengatakan kita jangan berzina, firman Tuhan mengatakan kita jangan bersaksi dusta. Tapi itu hanya sebuah aturan retorika yang bisa dilanggar. Sehingga timbullah sebuah pernyataan bahwa aku gak mau beragama karena apa? Kalau dalam agama tuh saking banyaknya aturan jadi merasa serba salah. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi agama itu hanya isinya aturan-aturan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita beragama menjadi Kristen itu bukan terus akhirnya kita menimbulkan perasaan bersalah itu
menjadi hal yang pokok, bukan Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita ya membaca firman itu, menjadi pengikut Kristus itu, kita menjadi disegarkan bahwa kita mendapatkan berita gembira, kabar baik itu, Injil Kristus itu yang memerdekakan kita. Kita jadi tahu ketika kita menjadi pengikut Kristus. Kita jadi tahu bahwa hidup kita tuh sudah dijamin gitu di dalam Kristus. Kita jadi tahu bahwa hidup kita ini arah dan tujuannya kemana. Tidak lagi kita hidup tanpa arah. Oh, aku mau mengasihi orang lain, aku mau berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena Kristus, karena Tuhan menciptakan aku demikian. Karena Kristus, Tuhan memilih aku untuk melakukan tugasnya demikian gitu. Jadi merasa sukacita Tuhan memilih kita tahu dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti terus kita baca firman terlalu banyak aturan akhirnya menjadi banyak kekangan. Justru tidak, justru kita menjadi tahu, oh hidup yang benar itu seperti ini. Firman Tuhan itu bukan hanya mengatur kehidupan kita bersama manusia, bahkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hukum yang terutama tadi sudah disampaikan, hukum kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Saya dalam perenungan tentang hukum kasih, khususnya kasih kepada sesama manusia, dalam perenungan saya akhirnya mendapatkan satu kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana caranya kita mengasihi manusia? Bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Caranya adalah saudara harus mengasihi dirimu sendiri dulu. Kan kata Tuhan Yesus bilang ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini artinya apa? Sebelum saudara mengasihi orang lain, saudara harus mengasihi dirimu dulu. Dandan, hidup sehat, bekerja untuk dapat uang, senang jalan-jalan. Senang kan saudara? Oh, aku tahu yang menyenangkan itu seperti ini. Maka saudara kasihi orang lain seperti saudara menyenangkan diri saudara. Kalau saudara senang pakai baju yang bagus, oh ya ada saudaraku yang bajunya kurang bagus, aku belikan. Karena apa? Aku senang pakai baju bagus. Kalau saudara diomongin sama tetangganya, sakit hatiku dengan omongan itu. Saudara kan ngerti, oh ya berarti yang sakit itu seperti tadi. Jangan lakukan itu kepada orang lain. Jadi kunci saudara melakukan kebaikan, kasih kepada orang lain, harus saudara lakukan dulu kepada dirimu. Nah, di mana kita mengetahui itu? Dari firman. Itu yang pertama. Jadi saya melihat Yakobus ini yang tadi bagian yang kita baca ada 3 bagian. Yang kedua adalah berbicara tentang hukum yang memerdekakan. Di ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, di dalam kita melakukan firman Tuhan, harusnya kita merasakan bukan hanya kemerdekaan yang kita dapatkan, tetapi kita harusnya bebas melakukan hukum Kristus itu dimanapun kita berada. Inilah yang disampaikan oleh Yakobus. Kamu jangan, ya kepada orang-orang Yahudi di perantauan itu, Yakobus mau menyampaikan, kamu jangan merasa tertekan dengan hukum yang ada di daerah tersebut, tapi lakukanlah hukum Kristus dengan merdeka, dengan bebas. Karena apa? Hukum Kristus itu justru akan menjadi sebuah hal yang dilihat orang, ini hukum yang baik. Hal itu terjadi ketika
Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Ketika khotbah Petrus membuat 3.000 orang bertobat, itu bukan hanya melihat khotbah Petrus yang berapi-api, saudara. Bukan hanya karena Roh Kudus yang tercurah, saudara. Bukan hanya karena karya Allah yang membuat banyak orang bertobat. Tetapi pertobatan itu disempurnakan dengan kehidupan orang Kristen mula-mula. Kalau kita baca kan bahwa orang Kristen jemaat mula-mula itu adalah mereka itu saling membantu satu dengan yang lain di dalam gereja, di dalam persekutuan mereka itu loh. Ada saja yang menjual barangnya untuk membantu orang-orang miskin. Nah, komunitas yang baru ini dilihat oleh orang-orang di luar sana sebagai komunitas yang baik. Akhirnya terjadilah pertobatan besar-besaran tersebut. Jadi bukan hanya karya Roh Kudus, bukan hanya karya Allah, bukan hanya khotbah Petrus, tetapi jemaat juga menunjukkan kesaksian yang luar biasa. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Yakobus. Ketika kamu ada di perantauan, kamu menunjukkan sikap yang baik, kamu berbaur dengan masyarakat, orang akan melihat kesaksian saudara dan terjadi pertobatan itu. Tadi Bu Pendeta Utari sudah menyampaikan, di dalam kita menyambut kemerdekaan ini, terlibatlah dalam lingkungan kita. Itu salah satunya. Bagaimana keberadaan kita dengan tetangga-tetangga kita itu menimbulkan batu sandungan atau tidak. Jangan sampai ada ungkapan, wah wong Kristen pancen ngono. Jangan sampai ada perkataan demikian. Tetapi seharusnya, wah wong Kristen kuwi api-api ya. Sehingga terjadilah sebuah kesaksian. Pekabaran Injil ya, mungkin di zaman mbah-mbah kita, kakek nenek kita, opa oma kita, di negara kita ini masih mendapatkan keleluasaan. Tapi di hari ini kan kita memang tidak sebebas pada zaman itu ya. Kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Nah, pekabaran Injil salah satunya adalah melalui kesaksian hidup saudara, hidup kita semua. Dan kemerdekaan ini menjadi salah satu momen yang tepat bagaimana keterlibatan kita di masyarakat itu menjadi kesaksian. Inilah yang disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Kamu merdeka, lakukan hukum Kristus. Karena hukum Kristus itu baik, karena hukum Kristus itu memerdekakan kamu dilepaskan dari hukuman dosa karena pertobatanmu, karena kasih karunia Tuhan. Kan sebelum kita menyampaikan ini kepada orang lain, kan orang lain harus lihat dulu hidup kita. Wah, orang Kristen itu sukacita, hidupnya semangat, hidupnya tidak putus asa, kerjanya bagus, tidak pernah terlambat, patuh pada peraturan negara dan sebagainya. Baru orang itu akan bertanya, kok kamu bisa hidup yang baik? Disitulah baru pekabaran Injil itu bisa kita sampaikan. Ada anggapan bahwa saya lebih percaya hidup dengan hati nurani, bukan dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu, aku hanya percaya pada hatiku, bukan firman Tuhan, bukan renungan, bukan khotbah. Aku percaya pada perasaanku saja. Dari sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu memang pribadi yang lemah, saudara. Saya sama dengan saudara. Kita punya satu kelemahan, yaitu bisa jatuh dalam dosa. Nah, agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus ditolong. Ya, tentu meminta tolong saran-saran dari Bu Pendeta, dari para aktivis Penatua. Sering-sering juga kadang membuat kita sungkan, malu. Nah, firman Tuhan ini, Alkitab kita yang kita baca tiap hari, itulah menjadi sarana yang paling tepat
Aku mau datang kepada Tuhan, aku mau mengakui dosa-dosaku sebagai sarana, prasarana untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi lakukanlah hukum yang memerdekakan itu. Yang ketiga, Yakobus ingin mengatakan di bagian yang tadi kita baca bahwa ibadah sejati itu harus sesuatu yang bisa dilakukan. Harus sesuatu yang harus bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ia mengatakan dalam ayat 26-27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Yakobus mau menyatakan, mau mengajak semua orang percaya. Ya, ibadah itu bukan hanya ya seperti ini adalah ibadah, kita mau menerima kasih karunia Tuhan, mau menerima petunjuk dari Tuhan. Tapi ibadah itu tidak berhenti di sini. Justru ibadah itu akan kelihatan ketika kita dalam hidup sehari-hari. Bagaimana saudara bicara dengan orang lain, dimulai dari keluarga saudara. Saudara sering menyakiti hati mereka atau saudara menggunakan lidah ini untuk kata-kata yang memberkati atau yang mengutuk. Disitulah ibadah. Kemudian ibadah yang tadi disampaikan juga, ibadah adalah bagaimana kita mengasihi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ibadah itu adalah sesuatu aksi untuk menolong orang lain, nyata, bukan hanya berbicara tentang iman. Aku percaya kepada Kristus, selesai di situ. Tidak, tapi Tuhan Yesus bilang, ya, kepada orang yang telanjang berikan dia pakaian, kepada orang yang tidak punya tempat tinggal berikan dia tempat tinggal, pada orang yang miskin datangi dia, di penjara dikunjungi. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, aksi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pagi hari ini di dalam kita merayakan kemerdekaan negara Indonesia, saya mengajak kita belajar 3 hal. Yang pertama, kebebasan sejati bukan bebas dari hukum. Yang kedua, firman Tuhan bersifat menyelamatkan. Dan yang ketiga, iman Kristen adalah iman yang aktif. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebebasan sejati bukanlah bebas dari hukum, tetapi hidup dalam kehendak Sang Pencipta. Tadi sudah kita baca di ayatnya yang ke-25. Maksudnya demikian, bahwa kita merdeka, ya, merdeka bebas melakukan segala sesuatu itu, bukanlah kita terus seenaknya sendiri gitu. Kita hidup juga bersama dengan orang-orang lain. Kita tidak hidup seorang diri, tapi ada tetangga kita, ada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Nah, karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain, di situ harus ada kesepakatan-kesepakatan, harus ada hukum, agar hidup kita itu tidak menimbulkan satu hal yang penderitaan bagi orang lain. Ya, hukum Kristus itu memerdekakan saya dan saudara, bahwa kita sudah tidak khawatir lagi, kita sudah diterima oleh Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Kristus dalam iman. Iya, tetapi ya, bukan setelah itu terus kita bebas begitu aja. Tidak, tetapi harus ada hukum yang mengatur kita. Apa itu? Perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain. Artinya apa? Mengasihi orang lain itu, hidupmu itu
seharusnya tidak menimbulkan penderitaan buat orang lain. Itulah hukum itu. Hukum yang begitu banyaknya itu, kalau hukum Taurat itu dijabarkan ada 613 aturan. Kalau kita gabungkan sama hukum yang ada di negara kita, ada begitu banyak hukum itu. Aturan A, aturan B, dan macam-macam. Tetapi pada intisarinya adalah bagaimana hukum itu intisarinya adalah bagaimana hidup kita, hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebenarnya hukum itu di situ. Jadi keberadaan kita itu tidak merugikan ya pihak lain lah. Sederhananya demikian. Tanpa hukum ya, tanpa hukum dari Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita akan membuat hukum seenaknya sendiri. Ya, kelompok ini bikin aturannya sendiri, kelompok itu bikin aturannya sendiri. Ketika mereka bertemu, kelompok ini siapa yang menyatukan? Mereka punya hukumnya, tata caranya sendiri. Kita mengucap syukur karena gereja terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, tetapi kita dipersatukan oleh hukum Kristus. Ya Bapak Ibu, papa saya orang Kupang, ya, ibu saya orang Jawa. Kemarin saya bincang-bincang, Bapak gak kelihatan seperti orang Kupang ya. Ya karena gen mungkin ya, gen ibu saya dominan dalam tubuh saya. Jadi saya kelihatan seperti orang Jawa. Sedangkan istri saya ini bapaknya orang Jawa asli, ibunya orang Batak ya. Tapi banyak orang yang bilang justru istri saya yang wajahnya seperti orang NTT ya. Karena dikira bahwa istri saya yang orang NTT ya. Ya dia pernah sharing kepada saya waktu mamanya hamil, itu kakeknya lagi tugas, jadi waktu kakeknya tugas di Ambon, itu neneknya istri saya tuh lagi hamil, seperti orang Ambon, tak padahal asli orang Jawa. Nurun ke istri saya, wajahnya kayak orang timur ya. Ya, kita mengucap syukur ya, di gereja itu ada bermacam-macam orang. Kalau kita mengucapkan pengakuan iman rasul itu kan gereja yang kudus dan am. Am itu artinya terbuka. Gereja itu terdiri dari berbagai macam latar belakang orang. Nah bagaimana kalau gereja itu kita bawa aturannya sendiri-sendiri. Saya bawa sebagai orang Kupang, kalau ada yang meninggal, jagongannya dengan, ini tradisi di Kupang ya, tetapi ya tradisi nenek moyang ya, jagongannya dengan minuman keras, kadang judi supaya meleannya lama. Oh itu udah tradisi. Terus saudara dari daerah lain punya tradisinya sendiri. Wah kisruh ya gereja ya. Maka dari itu kita harus dipersatukan dengan hukum, aturan itu, yaitu hukum Kristus. Semua yang ada di ruangan ini, semua jemaat Bangsri, semua jemaat GKMI, semua pengikut Kristus tunduk kepada hukum Kristus. Ya, hukum Kristus itu memerdekakan kita, memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tetapi bukannya seluas-luasnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita merdeka dari dosa bukan berarti kita setelah itu bebas berbuat dosa. Karena apa? Karena besok ya diampuni lagi. Senin sampai Sabtu bebas buat dosa, Minggu bertobat diampuni, selesai. Bukan seperti itu saudara. Justru ketika Kristus mati di kayu salib itu, dia menebus dosa kita. Wah puji Tuhan.
Nah, respon saudara seperti apa? Sama seperti saudara dikasih hadiah oleh seseorang, mosok setelah itu saudara orang yang ngasih hadiah itu saudara ndak hormati. Ya, jadi menjadi Kristen itulah bagaimana kita merespon keselamatan yang sudah Tuhan kasih kepada kita dengan apa? Dengan kita menghormati Dia, memuliakan Dia, melakukan perintahnya. Itulah hukum yang memerdekakan di dalam Kristen. Yang kedua, firman Tuhan itu bersifat menyelamatkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa seringkali orang yang mau beragama takut karena, wah, aku beragama banyak aturannya, Pak. Masuk gereja banyak aturannya. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia akan menyampaikan, pohon yang di tengah itu jangan kamu makan. Tapi apa yang terjadi? Adam tergoda oleh iblis dan ia makan pohon di situ. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Sekarang kan lagi AI ya. AI itu sudah berwujud dalam berbagai macam bentuk. Bahkan satu hari nanti bukan hanya robot-robot di perusahaan ataupun di tempat-tempat khusus, tapi mungkin robot sudah akan ada di sekitar kehidupan kita. Mungkin polisi dari robot. Karena apa? Robot itu kan tidak bisa disuap, saudara, ya. Dikasih program apa, ya sudah. Yang melanggar, yang patuh, dia udah ngerti. Gitu. Kita tidak diciptakan seperti itu, saudara. Kita diciptakan dengan diberikan yang namanya kehendak bebas dalam tubuh kita. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti robot, dikontrol demikian, tidak ada orang berdosa. Ini GKMI Bang Sri, tadi kemarin saya ngobrol dengan Pak Pri, bahwa sebenarnya Pak Diki, ya, jemaat Bang Sri itu banyak. Tapi dalam ibadah minggu ya sama dengan gereja kami ya di Ambarawa ya. Paling 70%, 80% datang. Yang 20% ya ada yang di luar kota, ada yang punya kesibukan dan sebagainya. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti robot, tidak ada yang punya kegiatan di hari Minggu. Semuanya jam 6 itu rapi duduk di sini, ya ditunjuk jadi penatua, siap, tidak ada pernah kata-kata tidak. Menjadi pelayan firman, menjadi pemimpin pujian, singer, semua pelayan gereja, kamu dipilih, siap. Tidak ada pernah kata tidak. Itu. Tapi ternyata kan Tuhan tidak seperti itu. Dia memberikan kehendak kepada setiap orang yang sudah dipilihnya, yang sudah dipanggilnya untuk berkata iya dan tidak. Maka dari itu ada orang Kristen yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, tetap melakukan dosa. Itulah kehidupan kita. Ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu bukan untuk mengekang. Jadi ketika orang menganggap aku nggak mau beragama karena banyak aturan, saudara, ya sebenarnya itu karena pribadi orang itu saja yang inginnya bebas tuh sebebas-bebasnya, sekehendak dia. Ya kalau aku memang tergerak memberi persembahan ya aku kasih. Kalau aku tergerak menjawab pilihan menjadi penatua, yo siap. Kalau pas lagi enggak mood, ya boleh dong aku nolak. Bebas, sebebas-bebasnya. Nah jadi mengucap syukurlah karena Tuhan kita itu yang sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kita itu juga bertindak sangat-sangat demokratis ya. Dia berikan, ya aku milih kamu, silakan bagaimana respon kamu. Aku sudah memaafkan kamu, tadi sudah disampaikan, aku mengampuni kamu.
bukan saat kamu minta maaf, bukan. Sebelumnya, bahkan kamu lagi berbuat dosa, kata Rasul Paulus. Saat kamu lagi berbuat dosa itu loh, saat pagi, minggu jam 6 pagi, kamu males-malesan ke gereja, kamu tidak ke gereja, aku sudah ngampuni kamu. Tuhan Yesus sudah bilang begitu. Nah, bagaimana respon kamu? Nah, respon itulah yang menjadi penting dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu bersifat menyelamatkan, membebaskan, bukan mengekang kita. Karena kita diberikan Tuhan kehendak bebas. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa iman Kristen adalah iman yang aktif. Iman Kristen itu bukan hanya teori, sebuah iman, oh semangat bergereja, oh aku percaya bahwa Kristus menyelamatkan. Ya, bukan hanya berhenti di situ, tadi saya sudah sampaikan. Kita harus melakukan aksi yang aktif. Keterlibatan kita di masyarakat, menolong orang, dan masih banyak hal. Bapak Ibu, di dalam kita merayakan kemerdekaan negara kita ya, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan Yesus menyampaikan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita hari ini adalah seorang Kristen yang hidup di Indonesia, yang hidup di negara Indonesia yang sudah merdeka selama 80 tahun. Firman Tuhan ini bukan hanya mengajak kita hidup benar sebagai orang Kristen dalam komunitas, tapi juga dalam kehidupan di luar komunitas kita. Saya mau mengajak kita melihat apa yang sedang terjadi di negara kita. Ya tentu saudara-saudara mengikuti ya, bahwa memang dalam kehidupan bernegara itu tidaklah semudah yang kita bayangkan ya. Kita memilih pemimpin, waktu dia kampanye, dia menjanjikan A, B, C, dan D. Oh aku milih pasti nanti negaraku kejadian A, B, C, dan D. Tapi ternyata setelah kita pilih, oh kok ada F, G, H, I, Z, dan yang lain. Yang di luar harapan kita, yang di luar pemikiran kita. Ya, kita terus akhirnya menjadi kok gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita melihat kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini hukumnya ya, hukum di negara kita itu seperti tidak seperti yang kita harapkan gitu. Ya kita sebagai orang Kristen ya harus bersikap yang benar. Jikalau suatu hari nanti saudara punya kesempatan atau keluarga saudara atau anggota gereja ini menjadi penegak hukum, lah tegakkan hukum yang tepat. Pak, ini aja melakukan ini, masa kita enggak boleh? Ya, kita sudah dimerdekakan Kristus, Kristus sudah memberi perintah kepada kita. Roma 13 mengatakan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah, artinya kita harus patuh pada aturan kesepakatan yang dibuat, yang didirikan, yang ditulis oleh para pendiri negara ini. Itulah terus saudara lakukan. Jikalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang di luar pikiran kita, itu menjadi ranahnya negara ini untuk bersikap. Kita tetap pada melakukan hal yang benar tanpa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya begini saudara, jikalau di dalam lingkungan kita atau negara ini ada yang melanggar, ya jangan ikut-ikutan melanggar lah ininya. Sederhananya demikian. Tetap setia pada
kebenaran. Korupsi harus diberantas. Ya kalau itu di negara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Ya dalam peranan di Bank Sri ini, kalau saudara ada di pemerintahan, bukan berarti kalau oh ternyata terpidana korupsi bisa dapat keringanan. Ya jangan saudara lakukan. Kalau itu bertentangan dengan hati nurani saudara atau bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan, jangan lakukan itu. Itu saja. Tetap suarakan kebenaran. Semalam saya sampaikan kepada anak-anak remaja, suara orang benar tidak akan pernah sia-sia. Tetap suarakan kebenaran. Bahwa di dalam kehidupan kita terjadi kebebasan yang kebablasan, yaitu ujaran kebencian, dan masih banyak lagi bagaimana agama kita, ya kelompok Kristen kadang mendapatkan persekusi. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya suarakan kebenaran dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang penuh dengan kasih. Kita tidak bisa menutup mata itu, saudara. Ya, yang paling sederhana ya kita berdoa, kita doakan negara ini agar negara ini adil dari Sabang sampai Merauke. Udah 80 tahun loh usia negara ini. Kita sebagai orang-orang Kristen ya mulailah dari diri saudara, dari kita. Kalau kita sakit rasanya mendapatkan ketidakadilan, jangan lakukan ketidakadilan dalam rumahmu. Di dalam gereja juga demikian, saudara. Bahwa bukan saja ketidakadilan, konflik, aturan-aturan yang diselewengkan, kadang bukan hanya terjadi di luar gereja. Bukan hanya bicara tentang negara, tapi dalam kehidupan bergereja. Mari ya, saudara, kita bersama-sama orang percaya sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati. Tadi disampaikan bahwa Bank Sri akan melakukan pemilihan penatua dan diaken. Di Ambarawa juga sedang ada pemilihan majelis. Ya, kami juga punya ya ketetapan-ketetapan. Saya sampaikan kepada majelis, panitia pemilihan, kita harus setia pada ketetapan bersama. Siapa yang buat ketetapan itu, kesepakatan itu, ya kita bersama. Kita yang buat, ya kita patuhi. Itu salah satu bentuk agar kita bukan hanya protes pada ketidakadilan di luar sana, tapi kita juga dalam hal-hal organisasi ya harus adil. Jangan sampai ada pihak-pihak yang terlalu diistimewakan, terus pihak-pihak yang disingkirkan ya. Dalam kemajuan zaman ya memang ya sekali lagi gereja kita, kenapa kita bangga, kita bahagia ada di Mennonite. Mengapa kita bangga di sini? Karena salah satu prinsip yang kita anut sampai hari ini, Mennonite adalah kesetaraan. Saya di sini menyampaikan firman Tuhan hanyalah karena tugas gerejawi saja. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita semua itu sama. Ya sama. Bukan berarti nanti ketika dunia ini berakhir Pak Diki sebagai pendeta duduknya di pangkuan Yesus. Jemaat jauh di pojok sana. Tidak seperti itu, saudara. Jadi kita semua itu sama di hadapan Tuhan. Itulah bangganya kita di GKMI sebagai penganut Mennonite. Kita sama. Untuk itu kesepakatan itu adalah hal yang penting. Keadilan itu harus dimulai dari gereja, dari rumah kita, baru kita ke lingkungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukum yang sempurna atau hukum yang memerdekakan itu adalah di dalam kita hidup di dalam Kristus. Kristus adalah korban yang sempurna. Ia bisa saja dari surga sana, kerajaannya sana, menghapuskan semua dosa manusia. Bisa, saudara. Tapi dia memilih untuk turun menjadi sama dengan saya dan saudara, menjadi sama dengan manusia, agar korban itu sempurna.
Korban itu sempurna karena apa? Yang berkorban sama yang harusnya dihukum itu sama, yaitu manusia. Allah itu rela merendahkan hatinya menjadi sama dengan manusia yang kotor ini. Ya, secara tubuh saja, tapi secara kuasanya dia tetap Allah. Itulah sempurnanya Kristus, pengorbanannya sempurna. Agar apa saudara? Agar saya saudara dan saudara merdeka. Itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Untuk itu marilah kita merdeka melakukan hukum Kristus dalam hidup sehari-hari, karena percayalah Allah tetap bersama dengan kita. Allah akan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk merespon firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, karena Engkau sempurna. Engkau menggantikan kami untuk menyucikan kami, untuk menguduskan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Kami layak memuji, beribadah kepadamu. Kami yang dahulunya kotor, tapi kami putih, dibersihkan oleh darah-Mu. Engkaulah yang memerdekakan kami hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, bahwa iman ini, iman yang kami terus pegang dalam seluruh kehidupan kami, bukan hanya menjadi iman yang tanpa perbuatan, tetapi justru menjadi iman yang nyata dalam seluruh perkataan kami, perbuatan kami, seperti yang Engkau perintahkan bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah, seringkali kami jatuh lupa, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan dalam Pentakosta, bahkan sampai hari ini, Roh yang sama akan selalu menolong kami, agar kami dimampukan setia kepada firman-Mu. Berkati Ibu Pendeta Utari, seluruh staf pelayanan, majelis, penatua diaken, aktivis ibadah. Tuhan berkati juga seluruh jemaat GKMI Bangsri. Kiranya kami semua benar-benar menjadi saksi di dalam kehidupan kami di Bangsri. Kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka melakukan hukum Kristus, sehingga Kristus boleh nyata di dalam seluruh hidup kami dan juga di dalam seluruh perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Pendeta Diki Stemanus Manula ya, yang telah memberkati kita lewat pelayanan firman Tuhan. Doa kami kiranya Bapak dipakai oleh Tuhan makin hari makin heran, makin berkenan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di depan ada 2 kantong Bapak Ibu. Kantong yang hitam itu untuk persembahan pelayanan yang ada di gereja ini. Sedangkan kantong yang hijau itu persembahan untuk LAI. Kita mendukung pelayanan dari lembaga
Alkitab Indonesia. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bacakan dalam Mazmur pasal 4 ayat 6. Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Petugas bisa maju ke depan, jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kepedulian dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami akan mengembalikan korban persembahan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara, sebuah pujian yang akan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Kita punya Yesus yang setia, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia kirimkan Roh Kudus itu untuk tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Itu bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Kita naikkan pujian ini 2 kali Bapak Ibu. Yesus setia.
Monet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat untuk Ibu Yohana Ngatmiati yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di usia senior, dilimpahi dengan kesehatan. Damai sejahtera Kristus memenuhi hatinya. Lewat hidup yang Tuhan anugerahkan, hamba-Mu dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena lewat hamba-Mu, Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan hari lepas sehari. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga yang dikasihi. Demikian juga setiap kami yang hadir ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan senantiasa mengiring di dalam langkah hidup kami. Sehingga ketika kami menapaki hari-hari sepekan ke depan, penyertaan Tuhan ada pada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh, Bapak Ibu bisa menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan.